Sekarang kita bahas laptop premium. Gak jauh-jauh kalau cari laptop yang premium dan oke punya, ya Asus salah satunya. Dan ini adalah Asus ZenBook 14 OLED yang gunain CPU Intel Core Ultra generasi yang baru, Intel Arrow Lake ya. Pasti pada nggak paham kan? Yaudah, intro aja dulu. Oke, asupan dulu dari otak para tech enthusiast buat kalian para pengguna laptop aja. Jadi laptop ini gunain CPU Intel Core Ultra Series 2 yang intinya yang terbaru nih. Tapi sekarang ini lebih terbaru lagi dari Intel Arrow Lake. Maksudnya gimana sih? Jadi chip Intel Ultra Series 2 ini ada dua arsitekturnya, Arrow Lake sama Lunar Lake. Lunar Lake udah rilis duluan di pertengahan tahun kemarin, sedangkan Arrow Lake itu lebih muda umurnya dan laptop ini jadi salah satu laptop pertama yang gunain CPU ini. Bedanya Intel Arrow Lake sama Lunar Lake ini cukup bumi dan langit untuk skema penggunaannya. Arrow Lake itu untuk CPU yang punya performance tinggi, sedangkan Intel Lunar Lake tujuannya untuk efisiensi daya yang lebih kuat. Tapi keduanya itu sama-sama udah punya standar laptop yang kencang dan efisiensi daya yang sama-sama tinggi juga. Jadi sebenarnya kalian pilih salah satu dari kedua CPU ini ya nggak ada salahnya juga. Cuma untuk CPU Intel Arrow Lake ini ya itu memang dikhususkan untuk content creator, desainer, dan para gamer khususnya yang disandingin juga sama GPU discrete. Teknologi tetap terbaru semua untuk mendukung penggunaan sehari-hari dan tentunya untuk digunain buat beberapa tahun ke depan pun juga masih aman. Serta cara bedain antara kedua arsitektur ini cukup mudah juga. Kalau untuk Intel Arrow Lake itu kode belakangnya CPU-nya itu ada tulisan H, sedangkan Lunar Lake itu V ya. Ya yang penamaannya sih kurang lebih sama juga kalau angka-angkanya kayak Intel Core Ultra 357 mah harusnya kalian udah cukup paham bedainnya kayak gimana. Nah jadinya udah ngerti kan? Yowes, kita lanjutin aja bahas laptop premium yang satu ini. Asus ZenBook 14 OLED ini yang sebenarnya lagi rilis sekarang ini juga punya nilai beberapa jual yang menarik selain dari CPU yang masih fresh dan kenceng juga. Terutama dari dimensinya, kalau udah masuk ranah ZenBook biasanya dimensi laptopnya ini nggak masuk akal. Bisa ringan banget kayak ini aja di 1,2 kg dan ketebalannya cuma di 14,9 mm doang, yaitu 1,5 cm. Yang lu bisa bayangin kalau sekarang di 2025 teknologi ini tuh udah semaju ini. Bisa ngedesain laptop compact tapi cukup powerful juga, plus udah standar militer 810H juga. Nggak kayak beberapa tahun belakangan yang mana kalau laptop tipis pasti andalannya ya sekedar baterai irit karena performanya diturunin. Nah yang ini udah enggak. Dan secara desain pun udah jelas dia ZenBook yang lebih modern dengan desain logo Asus yang besar, minimalis di bagian cover panelnya pun, dan style silver ini udah cukup mewah. Jadi memang nggak akan kalah menariknya dengan MacBook atau bahkan kompetitor-kompetitor laptopnya ini yang sama-sama pakai sistem Windows. Lalu juga pada bagian keyboardnya menurut gua nggak perlu dibahas lagi, sudah nyaman dan seru buat typing panjang dengan desain Asus ArgoSense juga. Jadi tiap tangan lu landas di tombol-tombol keyboardnya ini tuh ya cukup firm dan minim mistyping karena dari segi detail pun Asus udah mendesain ini dengan rapi. Bahkan untuk portnya sendiri walaupun style laptop tipis tapi masih nggak pelit. Satu USB A 3.2 Gen 1 di sisi kiri dan di sisi kanannya ada port HDMI, dua USB-C Thunderbolt 4 sama audio jack. Paling yang gua agak sayangkan di sini posisi Thunderbolt-nya itu kurang pas karena berada setelah HDMI dan pula posisinya itu di sisi kanan. Jadi kalau untuk kabel manajemen saat on station itu kurang estetik dan untungnya laptop ini nggak akan sesering di posisi itu. Untuk touchpad dia sudah besar, smooth juga untuk navigasinya dan juga sudah ada mode numpad dari sisi kanan atas. Sama speakernya pun juga sudah standar Dolby Atmos yang bisa memberikan experience audio yang cukup imersif dari laptopnya sekecil ini. Next kita bahas layarnya. Yang pertama udah jelas namanya aja udah OLED, pasti panel yang digunakan adalah panel OLED. Tentunya plus standar Asus Lumina OLED juga yang bisa kasih panel 14 inci ini dengan teknologi yang udah komplit, resolusi 3K dengan aspek rasio 16:10, 120Hz refresh rate juga serta brightness yang tinggi di up to 600 nit untuk konten HDR, akurasi warnanya 100% DCI-P3 serta segudang sertifikasi untuk kenyamanan mata sama HDR sendiri. Jadi selama Asus kasih laptopnya itu ada stempel Asus Lumina OLED, tenang aja laptop lu dijamin punya standar display yang tinggi. Ditambah untuk webcamnya ini pun punya spek Full HD yang secara warna sih udah oke yang dipakai video conference, plus sudah ready juga untuk fitur sign in cepat yaitu Windows Hello, dan ada privacy starter juga untuk ekstra kenyamanan dan juga keamanan. Jadi ya kalau bahas desain ZenBook sih ya masalah umumnya tuh paling cuma satu, kadang suka kasih colokan buat ngecasnya itu nggak kayak biasanya, agak aneh emang, tapi ya nggak apa-apa juga. Ini gua udah seharian bikin script nyobain sampai syuting di laptop ini pun ya nggak minta dicas, jadi ya untungnya jarang ngecas ya.
Ya baik lagi sih ke tipe penggunaan kayak gimana. Dan untuk laptop 2025 pun udah pasti nggak mau kalah juga dengan tren dunia teknologi, yaitu ada AI-nya. Nah, semenjak Asus gunain Intel Core Ultra Series 2, bahkan yang sebelumnya juga iya, tentunya laptop ini pun sudah memiliki fitur-fitur AI engine dari Intel untuk membantu proses data basis AI. Lokal ataupun cloud di laptop ini pun sudah ada. Jadi bisa nih kalian manfaatin Windows Copilot untuk bantu selesai tugas kalian lebih cepat lagi dan lebih akurat untuk ketepatannya. Cuma tinggal pencet tombol Copilot aja di keyboardnya dan tanya aja kalau lu lagi mentok. Gue juga sering pakai biar nggak ribet juga, dan gak usah malu juga nanya-nanya ke AI, anggap aja itu teman sekolah lu yang dulu itu yang pinter banget gitu. Atau gunain pen buat gambar-gambar konsep kasar dari gambar lu yang lebih kasar pakai pen image creator. Cuma karena teknologinya udah semakin bagus, kayaknya lu harus subscribe untuk plannya. Atau yang gratis deh, pakai Windows Studio Effect untuk webcamnya biar video conference makin profesional juga bisa. Plus untuk fitur AI-nya Asus pun untuk mic dan speaker bisa aktifin noise cancelling dengan berbagai mode ya. Ya kayak laptop Asus lainnya aja lah, tinggal kalian manfaatin aja. Dan sekarang performance-nya nih, gimana nih laptop Intel baru pada laptop seperti ini? Kira-kira ngebut nggak ya? Ya oke, secara detail sih laptop ini udah gunain Intel Core Ultra Processor Series 2 dengan seri 285H ya, Core Ultra 9 dengan konfigurasi 16 core, 16 thread up to 5,4 GHz performance-nya dengan PVP-nya di 45 Watt. Untuk GPU-nya jelas dia pakai Intel Arc Graphics aja, dan juga untuk Intel AI-nya dia pakai untuk NPU-nya. Lalu untuk spesifikasi NPU-nya pun berada 13 TOPS juga. Kalau RAM jelas rata kanan 32 GB 7467 MB transfer per second, LPDDR5X serta SSD-nya di 1 TB M.2 NVMe Gen 4 dan juga udah ada Windows-nya. Kalau dari segi performance-nya udah boleh lah diadu di kelasnya. Kayak di Cinebench R23 aja, ini skornya udah tinggi banget. Multinya itu hampir di 15.000 poin dan juga singlenya di 2.000-an poin. Tapi memang secara maksimum powernya kelihatan ini ada limitasi karena jelas ini bukan laptop gaming. Tapi setidaknya udah mumpuni banget. Lalu Cinebench R24 juga menunjukkan skor di 800-an untuk multinya dan 120-an untuk singlenya. Serta Cinebench R15 sendiri yang nggak kalah tinggi juga buat single dan multi core-nya. Bahkan kemampuan Intel Arc di sini pun boleh ditandingin dengan dari fresh track-nya pun skornya tinggi banget untuk sebuah iGPU, time span-nya juga di 4000-an skornya, dan juga Port Royal 1700-an untuk kemampuan ray tracing-nya. Bahkan kemampuan multitasking dari PC Mark X udahlah, gak usah ditanya bagus atau enggak. Ini laptop bisa dapat di angka 7400 cuy, gokil. Lalu untuk SSD-nya yang digunakan ya sebenarnya sih masih bisa dimaksimalin lagi, tapi bawaannya udah lumayan juga dan kencang juga dari thermal pada laptop ini yang masih cukup baik. Saat di Cinebench saja pun suhunya mentok di 75 derajat Celcius, itu maksimumnya. Sedangkan saat idle-nya cuma di 46 derajat Celcius di ruangan suhu 26 derajat Celcius. So ya laptop ini secara performance sih udah bisa kasih basis yang tinggi juga. Yang jelas lu bisa melakukan banyak hal seperti Office Works ini udah lewat banget, bahkan bermain ke ranah aplikasi kompleks sih ini udah cukup mumpuni. Ini gue pakai buat render video project Adobe Premiere aja, bisa kasih waktu render yang singkat banget. Ini chipsetnya Intel yang bener-bener gokil sih buat laptop setipis ini. Bahkan video 4K sekaligus masih aman buat dipakai ngerender cuy. Buat gaming ya mungkin kalian rasa ini ya paling nggak bisa buat main game, tapi ya lihat aja di sini. Dan buat kasih performance-nya lagi ya kita set resolusinya di Full HD aja biar maksimal. Ya layar segini pun juga masih aman di Full HD kok. Jadi dari e-sport dulu, dari CS2 di settingan rata bawah itu bisa dapat rata-rata di 116 fps, udah aman banget. Terus juga Valorant bisa dapat di angka 185 fps settingan tertingginya. Terus juga di Dota ada di rata-rata 100 fps juga. Dan e-sport sih ini udah aman banget, apalagi e-sport yang ringan. Terus kalau buat AAA yang kita coba dari GTA bisa dapat di 60 fps rata kanannya. Cyberpunk dapat di 40 fps settingan bawahnya dengan ray tracing on. Lalu untuk Wukong di settingan ray tracing off, DLSS-nya nyala, bisa dapat rata-rata settingan lowest-nya itu di 77 fps. Gokil kan? So ya ini laptop udah gokil banget lah performance-nya. Dan yang pasti kedepannya sih mungkin udah standar laptop tipis tuh harusnya ya seperti ini. Bahkan lebih gila lagi, belum lagi fitur-fitur AI yang semakin banyak diimplementasiin untuk sebuah laptop. Jadi sih ya bakalan semakin ya menarik lah. Gimana menurut kalian? Kira-kira ada yang mau beli laptop ini nggak nih sampai sekarang? By the way,
Juga nih untuk laptop ini punya kapasitas baterai yang udah lumayan besar di 75 watt hour, serta kapasitas koneksinya sudah di Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4 ya. Tapi emang udah mulai kelihatan arah pergerakan kasta laptop sekarang nih. Sekarang laptop-laptop tipis atau ultrabook kayak begini sih udah jelas bisa kasih performance yang outstanding buat lo pakai seharian, bahkan juga buat pekerjaan berat sekaligus bisa. Yang mungkin nanti lo akan bertanya, kalau laptop kayak gini aja udah kenceng, gimana dong nasib laptop gaming? Ya jawabannya sih nggak susah juga. Menurut gua laptop gaming bakal ditargetin untuk penggunaan yang lebih kompleks lagi. Karena kan sekarang nggak cuma chipset CPU-nya aja yang semakin baru teknologinya, tapi dari segi GPU dan juga thermal managementnya pun akan lebih advance pula. Jadi performance gaming buat creating juga akan semakin bisa buat mengerjakan tugas-tugas yang jauh lebih kompleks lagi. Jadi jelas ya, laptop ini nggak sekedar buat para pebisnis aja nih sekarang yang butuh mobilitas tinggi, tapi buat para pekerja yang memang butuh untuk pekerjaan kompleks, content creator ataupun desainer, tapi ya mobilitasnya tetap tinggi, lo bisa sekarang pakai laptop seperti ini. Jelas lah, ini pesaing kuat MacBook sekarang ini gitu ya. Harganya juga masih cukup kompetitif. Yang ini pun yang gua gunain ada Intel Core Ultra 9 itu di harga 22.999.000. Sedangkan kalau kalian mau yang lebih terjangkau untuk keperluan yang nggak mengharuskan diproses pakai Core Ultra 9, ada yang Core Ultra 5-nya di harga 17.599.000. Jauh lebih terjangkau. Pilihan warnanya kedua dari serinya pun punya dua pilihan, kayak yang ini aja Focus Silver, atau kalau mau yang lebih kalemnya ada Powder Blue. So ya kalau mau beli atau lihat-lihat, cek aja di keranjang YouTube kita, YouTube Shopping di sebelah kiri bawah atau di deskripsi juga ada. Gak nyesel lah punya laptop ini, tapi gak nyesel juga kok kalau kalian cuma lihat beli kagak. Setidaknya kalian udah update lah sama perkembangan teknologi sekarang. Moga aja ada dana buat upgrade ke laptop seperti ZenBook ini. By the way, kalau dipikir-pikir harga laptop ini sih sama ya kayak handphone flagship yang baru aja unpack kemarin. Ya ini sih jatuhnya laptopnya murah kalau gitu dong. Tapi menurut kalian gimana sama laptop yang satu ini? Mungkin itu aja pembahasan gua dari Asus ZenBook 14 OLED. Ya silakan kita diskusi di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua link deskripsi. Like videonya kalau rusak, subscribe juga channel Nyantai. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.